Yang terkenal di Malaysia adalah Ervinal, Brody Pesolima, Hetty Koes Endang, kemudian Ben Deloitte, Emilia Contessa, mendiang Bob Tutopoli. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah sebantu support dukung As jika channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja geng. Oke lah, seperti biasa sebelum As mula, sebelum As start, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok, yang tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, dimakbulkan setiap impian, dipelihara kesihatan, dan buat saudara kita di Palestina semoga terus kuat dan tabah dan sentiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segenap sisi dan arah, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey lah, hari ni As nak react satu lagi video daripada channel Gen 62. Okey, jangan lupa juga kalian bantu untuk subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ni katanya kita ingin melihat luar biasa bangga katanya. Kenapa? Mereka ataupun mengatakan bahawa orang Malaysia ataupun yalah, lagu-lagu Indonesia itu lebih popular di Malaysia. Ataupun penerimaan orang Malaysia terhadap lagu Indonesia itu katanya itu orang Malaysia sukalah sama lagu Indonesia, dan mereka mengatakan bahawa orang Malaysia lebih suka lagu Indonesia dan semakin popular lagu-lagu Indonesia di Malaysia. Begitulah ceritanya. Okey. What? Nak cari tahu apakah infonya? Yuk ikut As react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Kangen Ada yang band. tahu mengapa lagu Indonesia sangat dicintai netizen Malaysia? Beragam fakta akan menjawab semua dalam video kali ini. Seperti diketahui, nikmat musik Indonesia tak hanya didominasi masyarakat tanah air. Banyak karya musisi anak bangsa yang sangat populer di Malaysia. Dilansir dari sebuah riset dari Universitas Padjadjaran pada Senin 20 Maret 2023, sejak dahulu musik telah menjadi salah satu penanda hubungan yang mesra antara Indonesia dan Malaysia. Terbukti pada tahun 1969, Presiden Soekarno pernah mengirim Bing Slamet ke Malaysia untuk melatih para musisi di sana. Di tahun yang sama, RRI sempat meminjamkan koleksinya kepada RTM. Tak heran, saat itu sekitar 50% dari koleksi RTM merupakan lagu-lagu dari Indonesia. Hal inilah yang menjadi awal musik Indonesia digemari masyarakat Malaysia. Dilanjut pada era Orde Baru, Indonesia mengadakan pertukaran acara televisi dan radio dengan Malaysia. Sebelumnya, penyanyi Malaysia, P. Ramlee memiliki banyak penggemarnya di Indonesia. Maka jangan heran jika di setiap rumah-rumah di Indonesia pasti ada koleksi lagu-lagu P. Ramlee. Lagu-lagu yang merajai belantika musik Indonesia. Pada tahun 1957, Said Effendi pun mengembalikan citra irama Melayu dari Malaysia ke Indonesia melalui lagu Fatma Pujangga. Bahkan saat itu lagu ciptaannya yang berjudul Bahtera Laju menempati urutan pertama dan menjadikan Said Effendi sebagai pendendang irama Melayu nomor 1 di Indonesia. Said Effendi banyak mencipta lagu-lagu yang sebagian besar populer pada masanya, baik itu di Malaysia, Brunei maupun di Indonesia sendiri. Selain itu, para penyanyi dan musisi Indonesia hingga era 1977-an banyak yang melakukan rekaman di Malaysia dan Singapura. Meskipun sejak tahun 1950-an Indonesia telah memiliki perusahaan rekaman sendiri, banyaknya artis Indonesia yang rekaman di Malaysia dan Singapura kala itu disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari bayaran yang diterima lebih besar, teknologi yang lebih maju, dan gengsi penyanyi serta musisi sebagai artis yang pernah rekaman di luar negeri atau studio rekaman di Malaysia dan Singapura kekurangan penyanyi dan musisi. Faktor lain yang membuat banyaknya lagu-lagu Indonesia disukai masyarakat Malaysia dan Singapura. Karena pada saat itu perusahaan rekaman Singapura mengekspor kaset lagu-lagu berbahasa Indonesia ke Malaysia, suatu negara yang masyarakatnya juga menyukai lagu-lagu Indonesia. Pada awal 1962, lagu-lagu Goes Bersaudara mendominasi tangga urutan lagu-lagu yang populer di radio-radio Singapura dan Malaysia.
Lagu Pagi Indah dan Oh Kau Tahu dianggap saingan berat duet di Everly Brothers dari Amerika Serikat dengan lagunya Young Saingan Hits, berat nih. All I Have To Do, dan Devote To You. Penyanyi-penyanyi Indonesia yang pernah rekaman di Singapura antara lain Alfia, Lilis Syarif, Tia Ramo, Emilia Contessa, Inneke Kusumadewi, Aida Mustafa, Bimbo, Tanti Yosepa atau yang biasa disebut Tanti Yosepa, dan Wardiningsih. Band yang sering menjadi penggiring penyanyi Indonesia pada perusahaan rekaman Philips adalah Zainal Combo dan Eka Sapta. Keduanya dari Indonesia. Hingga pertengahan tahun 1970-an, beberapa penyanyi dan musisi tanah air masih rekaman di Singapura. Pada 1976, The Kids membuat rekaman berjudul Salam Kasih dari Jakarta dan Indonesia Pusaka. Pada 1977, Marini rekaman di studio Philips Singapura dengan iringan The Step. Benyamin S. sudah terkenal di Malaysia sejak 1960-an karena sering manggung di negara itu. Beberapa nama penyanyi dan musisi Indonesia lainnya yang terkenal di Malaysia adalah Ervina, Brody Pesolima, Hetty Koes Endang, kemudian Ben Deloitte, Emilia Contessa, Mendiang Bob Tutopoli, dan Koes Plus. Tenernya artis Indonesia di Malaysia terjadi pada 1970-an. Mereka sudah mendapat tempat yang istimewa di hati peminat lagu-lagu Melayu di Malaysia. Dekade 1970-an adalah era emas artis-artis Indonesia menguasai pasaran musik di Malaysia. Lagu rock menguasai pentas hiburan Malaysia pada dekade 1980-an dan 1990-an. Namun, saat itu kehadiran artis-artis Indonesia di Malaysia tidak terlalu menonjol. Meskipun demikian, bukan berarti tak ada sama sekali. Pasalnya, artis yang berkarir sejak 1970-an masih digemari oleh masyarakat Malaysia pada tahun-tahun 1980-an dan 1990-an. Fenomena artis-artis Indonesia yang populer di Malaysia pada dekade pertengahan 1990 dan 2000-an diwarnai pula oleh kehadiran artis yang pada saat itu digolongkan sebagai anak muda seperti Krisdayanti, Melly Goeslaw, Sheila on 7, Gigi, Dewa, dan Peter Pan. Mereka meneruskan kepopuleran artis Indonesia di Malaysia. Musisi-musisi Indonesia di zaman-zaman sekolah di Malaysia sepanjang hubungan musik pop Indonesia-Malaysia berlangsung. Pada era 2000-an, lagu-lagu Indonesia mendominasi musik di Malaysia. Hal ini terlihat dari musik yang disiarkan di radio, TV, maupun pertunjukan-pertunjukan musik artis Indonesia di Malaysia. Keberagaman genre musik Indonesia lebih banyak daripada Malaysia sendiri, dan jujur orang Malaysia sendiri heran dengan perkembangan musik Indo selalu bikin kaget. Contohnya pada tahun 2019, lagu almarhum Didi Kempot yang menggunakan bahasa Jawa. Di sisi lain, mereka salut penyanyi bahasa daerah diberi panggung dan dinikmatin oleh semua kalangan. Faktor berikutnya yang membuat lagu-lagu Indonesia sangat populer di negeri jiran tak lain karena pengelola kosakata bahasa Indonesianya yang lebih luas dan beragam, khususnya bahasa gaul. Anak-anak muda di Indonesia dikenal suka menciptakan bahasa gaul. Bahasa gaul ini pun trennya berubah-ubah. Tanpa kita sadari, banyak generasi muda Malaysia yang mempraktekkan bahasa gaul dari Indonesia. Lagu Malaysia juga mempunyai pasar yang luas dan sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Maka tak heran era 90-an artis-artis besar Malaysia seperti kumpulan Surf Iklim menggandeng artis-artis Indonesia untuk bekerja sama di industri seni. Sederet nama artis legenda Indonesia terutama dari kota kembang Bandung seperti Inka Christy, Dika Ardila, Poppy Mercury, dan masih banyak lagi artis-artis Indonesia yang mempunyai nama besar di Indonesia. Lagu-lagu Dato' Siti Nurhaliza dan Sheila mempunyai fans yang besar di Indonesia. Ketenaran Siti Nurhaliza dan Sheila Majid di Indonesia mereka ibarat Krisdayanti dan Agnes Monica. Fakta berikutnya yang membuat lagu-lagu Indonesia begitu populer di negeri jiran karena jumlah penyanyi Indonesia itu lebih banyak. Seperti yang dibahas tadi, karena bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa Malaysia, sehingga lirik-liriknya mudah dimengerti oleh masyarakat Malaysia. Inilah yang membuat penyanyi kita mudah diterima di Malaysia. Sebut saja Rosa, Afgan, Tulus, Noah, dan lain-lain. Kreativitas dalam membuat lirik juga membuat lagu-lagu Indonesia pun cepat populer di Malaysia. Komposer Indonesia seperti Melly Goeslaw, Dewi Gita, dan lain-lain sering membuat lirik untuk lagu-lagu Malaysia. Pengaruh musik Indonesia sangat kuat di Malaysia. Terbukti, banyak konser-konser dari artis Indonesia dipadati peminat di Malaysia. Bahkan perhimpunan musisi di Malaysia heran saat artis Indonesia mengadakan konser di Malaysia. Banyak sponsor yang mau bekerja sama. Fakta terakhir, penyebab lagu Indonesia berjaya di Malaysia karena kualitas musiknya yang baik dan berkarakter yang kuat serta genre yang beragam. Penyanyi asal Singapura Aisyah Aziz mengatakan kualitas musik Indonesia sangat bagus. Ia sering mendengarkan musik-musik karya musisi Indonesia sebagai referensinya. Artis yang mengidolakan Raisa ini menambahkan, "Saya selalu menyukai lagu Indonesia.
Cara mereka mengatakan alfabet A, B, C saja sudah bernada. Cara kalian berbicara seperti bermelodi. Kalian berbicara dengan melodi yang indah. Sampai saat ini, industri musik dan sinetron Indonesia terus meluas. Invasi industri kreatif Indonesia melaju terus seiring dengan perkembangan zaman yang menjual dan mempromosikan melalui media digital. Adanya diplomasi budaya yang dibawa juga semakin memperkuat sekaligus meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara ini. Ini kayaknya di Bukit Bintang nih. Ya, tadi dapat saksikan kenapa katanya lagu-lagu Indonesia sangat popular dan mudah diterima oleh masyarakat di Malaysia. Dan antara sebabnya ialah bermula daripada sejarah daripada dulu lagi, Malaysia dan Indonesia punya hubungan yang sangat baik dan seterusnya mereka itu khususnya dalam seni nyanyian dan sebagainya, sehingga ada rancangan yang kita bertukar budaya di Malaysia dan juga Indonesia. Dan itu permulaan yang baik sebenarnya untuk bagaimana peminat atau peminat lagu-lagu Indonesia yang mula diminati oleh rakyat Malaysia sendiri, dan begitu juga lagu-lagu daripada orang Malaysia yang turut diminati oleh masyarakat di Indonesia. Dan cuma kebelakangan ini katanya kelihatannya dominasi penyanyi-penyanyi Indonesia itu lebih kelihatan dominan di Malaysia, dan antara salah satu sebabnya ia pastinya kerana Indonesia itu kan besar dan bakat mereka juga pasti ramai dan sebagainya jika dibanding dengan negara seperti Malaysia dan juga Singapura dan juga Brunei macam itu kan. Tetapi ramai juga sebenarnya artis Malaysia yang sangat diminati oleh rakyat Indonesia, dan begitulah sebaliknya. Apa yang salah satu sebabnya yang saya setuju ialah kesamaan bahasa yang membolehkan kita orang Malaysia ni faham lagu-lagu yang cuba disampaikan oleh para artis daripada Indonesia, dan lirik-liriknya juga mudah dipahami gitu kan. Dan kebiasaan mereka itu, kreativitas mereka dalam menulis lirik itu santai aja, itu yang membuatkan kita lebih faham dan lebih masuk ke dalam melirik lagu itu. Macam saya sendiri, saya suka kalau ramai yang dulu suka Peter Pan, suka Dewa, suka Tulus, suka Rosa, suka Krisdayanti, Melly Goeslaw dan sebagainya. Sangat popular di Malaysia, dan pastinya kalau mereka lagi bikin konsert di Malaysia pasti penuh, manggung di Malaysia pasti penuh gitu kan yang support mereka. Dan tak kisahlah popular atau tak popular, atau paling penting bagi us ialah kita sama-sama meraihkan kesamaan itu. Dan lagu itu kan universal, music kan universal, dan tidak salah sebenarnya untuk kita meminati lagu-lagu daripada negara-negara luar. Seperti mana kita juga minat lagu-lagu daripada negara Inggeris, kita minat lagu-lagu Korea dan sebagainya. Dan tidak salah kalau kita ini lagilah kan, kalau Malaysia dan Indonesia bahasanya juga bisa dipahami gitu kan. Cenderung kita untuk suka dengan lagu-lagu daripada Indonesia, dan begitu juga orang Indonesia suka kepada lagu Malaysia gitu kan. Tidak ada salahnya, cuma jangan diperbesar-besarkan isunya, jangan berlebih-lebihan isunya, kerana nanti bimbang, akan ada perasaan yang gak enak gitu kan. Akan ada segelintir yang memikir tentang negatif, perkara-perkara yang negatif. Walhal kita cuba mencari persamaan, kita mencari perdamaian, agar kita tidak berantem, agar tidak wujudnya pelbagai isu yang bisa dibangkitkan dan bisa memancing kemarahan dan sebagainya. Apa kata kita hidup dalam harmoni dan kedamaian, dan muzik bisa menyatukan kita, bisa menyatukan masyarakat. Dan kita doakan di kedepannya generasi seterusnya selepas ini, Malaysia Indonesia, mereka akan lebih menerima baik hubungan Malaysia Indonesia dan saling hormat menghormati, saling menghargai, dan sentiasa kasih mengasihi antara manusia kan. Daripada kita berantem, baik kita berteman. Okay, cuba lagi kalau salah silap itu pendapat As minta maaf. Dan sekiranya kalian punya komentar, sila titik komen kalian di bawah, dan insyaAllah As akan komen. Okay, jumpa lagi dalam video. Jaga diri semuanya.